Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga masih pada sehat ya dimanapun berada. Yang terhormat Dr. Nazarudin Nasution SHMA selaku pemateri pada malam hari ini. Yang terhormat Safa Sakinah Abdi selaku Presiden Mahasiswa HMPS Ilmu Hukum. Yang terhormat Muhammad Ibrahim Sajuti selaku Executive Director of Directions. Yang terhormat Fadil Al-Hadar selaku moderator pada malam hari ini. Yang terhormat jajaran Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum. Yang terhormat jajaran anggota dari HI Directions, serta teman-teman peserta webinar series pada malam hari ini yang berbahagia. Selamat datang di acara diskusi HMPS Ilmu Hukum X HI Direction dengan judul US Election Biden Foreign Policy. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilakukan secara online, semoga kita tetap sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Delaila Fitriani Tifal selaku MC pada malam hari ini. Pada malam hari ini, saya perwakilan dari Directions, sangat senang dan bangga memiliki kesempatan untuk berkolaborasi langsung dengan HMPS Ilmu Hukum UIN Jakarta. Pembahasan hari ini yang sangat menarik mengenai hasil US election beberapa hari yang lalu yang dimenangi oleh Joseph Robinette Biden yang akan menjadi presiden ke-46 bagi Amerika Serikat. Dengan presiden yang baru ini pasti banyak sekali kebijakan-kebijakan baik dalam negeri maupun kebijakan luar negeri yang berubah. Pada malam hari ini juga, pada diskusi ini, kami berkesempatan langsung mendatangkan narasumber yang memang sudah pakar di bidangnya mengenai Amerika Serikat, yaitu Bapak Dr. Nazarudin Nasution, SHMA, selaku dosen ilmu hubungan internasional UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan kebetulan saya pun juga diajar oleh beliau di mata kuliah politik luar negeri Amerika Serikat. Jadi teman-teman pas banget untuk membahas diskusi pada malam hari ini yang akan dipandu langsung juga oleh moderator kita, yaitu Fadil Al-Balad selaku Sekretaris Umum HMPS Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, sebelumnya ada sambutan dulu, pertama dari Presiden HMPS Ilmu Hukum, yaitu Kak Safa Sakinah Abdi. Kepada Kak Safa Sakinah Abdi, dipersilakan untuk sambutannya. Terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat kepada pemateri, yang kami hormati HI Directions, yang kami hormati HMPS IH, dan yang kami banggakan seluruh sivitas akademika. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada HI Directions untuk berkolaborasi dalam acara ini. Semoga kedepannya dapat bekerja sama kembali. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang hadir malam ini untuk membahas terkait Biden Foreign Policy, untuk mengetahui bagaimana foreign policy dan kenapa kita sebagai change merasa ini perlu untuk dibahas. Sekian, semoga ilmu yang didapat dari pemateri nantinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Safa Abdi selaku Presiden Mahasiswa HMPS Ilmu Hukum. Kemudian ada sambutan dari Muhammad Ibrahim Sajuti selaku Director of Direction. Namun pada malam hari ini tidak bisa bergabung dengan kita, yang akan digantikan oleh Reka Tias Ayu selaku Koordinator Public Relation of Direction. Kepada Reka Tias Ayu dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu MC, Ibu Delaila Tifal.
Sebelumnya, terima kasih juga kepada pemateri yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dan menyampaikan materi terkait US election ini. Kemudian terima kasih juga untuk Kak Syafa Sakina sebagai presiden dari HMPS Ilmu Hukum yang telah bersedia untuk berkolaborasi bersama. Harapannya kita juga bisa bersama-sama terus bekerja sama dan menciptakan banyak kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Terima kasih juga untuk teman-teman peserta yang telah bergabung. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rekatia Etias Ayu selaku Public Relation of Direction. Baik teman-teman, agar tidak membuang waktu yang banyak, langsung saja saya alihkan forum ini kepada moderator. Kepada Fadil Albilat, dipersilakan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada saudara MC karena telah memberikan waktu kepada saya untuk memandu kegiatan inti webinar kolaborasi antara HMPS Ilmu Hukum dan HI Direction, yaitu tentang US Elections Biden Foreign Policy. Seperti yang sudah teman-teman ketahui semua, tentang tema utama kegiatan hari ini, sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar dan menimba ilmu tentang apa sih itu US election dan apa itu foreign policy. Karena seperti yang kita ketahui, sistem pemilu di Amerika Serikat dengan pemilu di Indonesia itu kan sangat jauh berbeda. Nah, ini nanti kita akan kupas bersama-sama dengan pakarnya langsung dan bagaimana sih kira-kira kebijakan luar negeri yang akan dilakukan oleh Presiden terpilih oleh Joe Biden. Dan karena kan pemilu Amerika Serikat ini sebenarnya tidak hanya ditunggu-tunggu oleh warga Amerika doang hasilnya. Namun negara-negara di dunia pun juga sebenarnya menunggu juga. Karena banyak implikasi pemilu Amerika Serikat kepada negara-negara lain. Dan itu salah satu poin yang nanti kita akan bahas juga. Dan kita udah sangat bersyukur banget karena langsung menimba ilmu dari pakarnya, yaitu dari Bapak Nazarudin Nasution SHMA. Dan sebelum saya serahkan kepada Bapak Dr. Nazarudin, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Selama karirnya, Bapak Nazarudin Nasution pernah bertugas di KBRI Bangkok, di PT RI New York, di KBRI Ottawa, di KBRI Washington DC, dan pernah menjabat Direktur Amerika tahun 1995 sampai 1997, Asisten Khusus Menlu Urusan DPR RI Komisi 1 Luar Negeri Pertahanan tahun 2003-2005. Setelah selesai tugas diplomatik, Bapak Nazarudin Nasution aktif di Indonesian Council on World Affairs atau ICWA, suatu lembaga kajian masalah-masalah internasional, dan menjabat sebagai anggota Executive Board ICWA tahun 2004 sampai dengan sekarang, merangkap juga sebagai Chief Editor Jurnal ICWA, Indonesia and the World, serta pengurus Forum Dubes RI, Ketua Dewan Pengawas YLBHI tahun 2005 sampai dengan sekarang, Ketua Jurusan Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah tahun 2006 hingga 2010, dan dosen pada FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia atau UAI tahun 2004 sampai dengan sekarang. Dan juga sebagai dosen Universitas Paramadina, Postgraduate School on Diplomacy PGSD. Namun sebelum saya persilakan Bapak Nazarudin untuk memaparkan materinya, saya akan membacakan peraturan selama diskusi berlangsung. Karena tadi sudah dijabarkan oleh Pak Nazarudin hanya dapat sampai jam 9. Jadi kita webinar kali ini hanya akan sampai jam 9 karena untuk meminimalisir waktu pun juga kita akhirnya akan membuka tanya jawab via chat. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengetik nanti di via chat dan kita akan pilih 3 pertanyaan untuk dijawab oleh Bapak Nazarudin. Jadi, oke, untuk selanjutnya, untuk Bapak Nazarudin Nasution, kami persilakan dengan hormat untuk memaparkan materinya. Baik,
Sudah nyambung nih saya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama ingin menyapa seluruh mahasiswa ataupun seluruh dosen barangkali yang mengikuti ini ataupun kawan-kawan akademisi lainnya dimanapun berada. Kita mau mengadakan satu tukar pikiran mengenai bagaimana hasil dari pemilihan Presiden Amerika Serikat. Ya. Sebelum dimulai tadi saya sudah disebutkan adalah seorang diplomat ya. Jadi saya memang berkecimpung sebagai diplomat dan berkarir selama 30 tahun ya. Jadi tahun 1973 sampai tahun 2003 saya berkiprah sebagai diplomat. Tadi sudah disampaikan, pertama pernah posting di KBRI Bangkok. Kemudian yang kedua posting di Keputusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York. Kemudian penempatan berikutnya di Kedutaan Besar Indonesia di Ottawa, Kanada. Keempat, saya menjadi wakil duta besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat di Washington DC. Dan terakhir sebagai duta besar Indonesia untuk Kerajaan Kamboja. Dari tahun 2003 saya sudah selesai sebagai diplomat, tapi saya masih terus diperbantukan oleh Menteri Luar Negeri pada saat itu, Hasan Wirayuda. Jadi Pak Hasan Wirayuda ini adalah kebetulan satu angkatan dengan saya di Kemlu-nya ya. Sama-sama masuk Kemlu, tapi beliau memang beruntung sekali bisa menjadi Menteri Luar Negeri. Ya. Jadi setelah itu saya memasuki dunia akademi. Alhamdulillah saya diterima di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Ya. Saya masih ingat Profesor Azumar bin Azra yang dalam hal ini meminta dukungan dari saya untuk membuka prodi hubungan internasional ya, tahun 2006. Dan saya diminta untuk menjadi kaprodinya yang pertama ya. Tahun 2006 sampai 2010. Sampai pada akhirnya 2010 itu 2011 mendapatkan akreditasi dan alhamdulillah langsung mendapatkan akreditasi A ya. Di HI yang kemudian bergabung menjadi HI FISIP UIN. Itu pengantar sedikit dari saya. Nah, yang kedua, tentu saja saya mengharapkan mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti webinar ini juga berminat untuk menjadi diplomat. Saya yakin banyak dari kalian ini berminat untuk menjadi diplomat ya. Nah, tapi tentu saja kan harus tahu kiat-kiat bagaimana supaya bisa berhasil menjadi diplomat. Karena diplomat itu memang pilihan dalam arti kata harus melalui proses seleksi atau tes ya. Dan kita ketahui bahwa untuk proses seleksi dan tes ini memang ada 3 tahap. Tahap yang pertama tes tertulis. Kalau biasanya katanya yang saya dengar, yang mendaftar itu ada sekitar 10.000 orang ya. Tetapi kemudian yang memenuhi syarat karena ada yang tidak memenuhi syarat kualifikasinya, apalagi administratifnya, sehingga ikut testing itu sekitar 7.000 orang. Dari 7.000 orang itu kalau yang lulus tes tertulis, jadi tes pertama tes tertulis. Tes tertulis bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kalau lulus ini, itu nanti dipanggil untuk psikotes. Ya. Nah, biasanya dari 7.000 itu menjadi 1.000 orang. Dari 1.000 orang ini, kemudian dipilih untuk diterima mengikuti apa yang disebut dengan interview. Ya. Jadi tes tertulis sudah, kemudian psikotes sudah, terus dipanggil untuk wawancara, dan yang akan diterima adalah 100 orang untuk setiap tahun ya. Jadi betul-betul melalui suatu proses seleksi yang luar biasa. Jadi saya tetap mengidolakan mahasiswa-mahasiswa UIN ini bisa menjadi diplomat. Sudah ada contohnya. Kalian kenal kan Pak A.M. Fahir. A.M. Fahir itu dari
Fakultas Adab barangkali beliau. Dari Fakultas Adab pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri ya. Jadi Pak Ahmad Aim Fahir itu adalah merupakan salah satu model dari lulusan UIN yang berhasil menjadi diplomat dan sudah bisa menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Nah, saya sebagai diplomat sempat membuat satu buku tulisan tentang diplomat. Nah, ini buku saya ini. Kebaca nggak ini? Judulnya Dari Aktivis Menjadi Diplomat. Terbalik ya. Tapi bisa baca ya. Baca, Nah, Bapak. ini buku yang saya tulis pengalaman saya di 5 pos yang tadi saya jelaskan ya. Pengalaman saya juga sewaktu saya menjadi asisten Menteri Luar Negeri dan pengalaman saya sebagai akademisi menjadi dosen di berbagai universitas atau kampus itu ya. Jadi ini menurut saya perlu untuk apalah sebagai apa saja sharing aja dengan kalian ya. Nah, di samping itu sejak saya mengajar di UIN dan juga di kampus-kampus lain, saya juga membuat buku. Ada satu buku lagi yang saya buat di sini, Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia. Ya. Ini saya jadikan pegangan untuk mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia. Ya. Pada semester ini saya mengajar mengenai politik luar negeri Amerika Serikat, baik di kampus UIN maupun di Universitas Al-Azhar di Jakarta. Ya. Nah, itu saya kira untuk menambah sedikit perkenalan kita tentang kredensial saya. Ya. Baiklah, saya mulai begini. Apakah yang perlu kita ketahui tentang Amerika Serikat? Ya? Dan apakah ada yang bisa kita samakan Amerika Serikat ini dengan Indonesia? Kita ketahui bahwa Amerika Serikat merdeka tanggal 4 Juli tahun 1783 dan berkembang dengan pesat sekali sebagai negara. Ya. Negara ini kemudian dikenal sebagai negara demokrasi pertama di dunia. Dilanjutkan oleh India sebagai negara demokrasi kedua di dunia. Dan Indonesia adalah negara demokrasi ketiga di dunia. Jadi persamaannya kita sama-sama negara demokrasi. Demokrasi dilambangkan oleh apa? Dilambangkan oleh kebebasan berserikat, kebebasan menyatakan pendapat, serta menciptakan suatu pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Jadi Amerika Serikat sejak didirikan telah melaksanakan pemilihan presiden Amerika Serikat secara langsung. Ya. Diawali oleh seorang presiden yang bernama Abraham Lincoln, hingga sekarang ini presiden yang baru terpilih, Joe Biden, yang akan dilantik resminya pada tanggal 20 Januari 2021. Dia terpilih pada tanggal 3 November tahun 2020 yang lalu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia semula juga memiliki atau memilih presiden melalui suatu sistem perwakilan yang kita sebut MPR. Ya. Tapi sejak amandemen konstitusi tahun 2001 telah dilaksanakan sistem pemilihan presiden secara langsung. Dan ini diawali dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya, melalui suatu pemilihan secara langsung pada tahun 2004 ya. Dan kemudian berlanjut sampai sekarang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2 periode ya sampai 2014, kemudian dilanjutkan dengan Presiden Joko Widodo yang memasuki 2 periode juga sekarang. Jadi secara demokrasi ada kemiripan dan kesamaan ya. Nah kemudian kita juga tahu bahwa kalau bicara tentang wilayah Amerika Serikat, luas wilayahnya ini juga cukup luas. Hingga mirip dengan luas wilayah Indonesia. Indonesia ini kan terdiri dari daratan dan lautan. Itu mulai dari Sabang sampai ke Merauke, ya. Dari Miangas ke Pulau Rote. Jadi betul-betul luas. Apalagi dengan kita memiliki lautan di mana merupakan bagian dari tak terpisahkan dari wilayah kita.
kita memiliki 2 juta kilometer persegi itu daratan, 3 juta kilometer persegi itu lautan. Seluruhnya 5 juta kilometer persegi ya. Jadi cukup luas Indonesia ini. Dan ada kemiripannya dengan luas Amerika Serikat juga ya. Kalau kita lihat itu wilayahnya, kita bisa menyatakan ada kemiripan. Nah, kedua, Amerika Serikat itu juga terdiri dari penduduk yang berasal dari multiras dan multikultural. Ya. Umumnya adalah imigran, ya, imigran yang berasal dari Eropa, imigran berasal dari Timur Tengah, dari Asia, dan dari Spanish itu maksudnya dari Amerika Latin. Nah, itu semua jadi warga negara Amerika Serikat. Dan mereka mempunyai satu apa yang disebut sebagai semboyan unity in diversity. Ya, unity in diversity ini ternyata mirip dengan apa yang kita miliki sebagai moto kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Beraneka ragam ya, tetapi satu. Indonesia terdiri dari berapa? 300 suku bangsa, etnis, serta bahasa lokal. Jadi saya perlu untuk menyampaikan ini untuk menunjukkan bahwa kita juga adalah bangsa yang besar. Indonesia ini bangsa yang besar ya. Jadi ada kemiripan Indonesia dengan Amerika Serikat itu. Kita sudah menjadi negara demokrasi sama dengan Amerika Serikat. Kita juga memiliki satu situasi yang mirip dengan Amerika Serikat ya. Nah, sekarang bicara tentang perjalanan sejarah bangsa Amerika yang hampir 300 tahun ini, kita mengetahui bahwa ada perkembangan pemikiran yang disebut dengan doktrin Monroe. Amerika Serikat mempunyai suatu politik luar negeri diawali oleh suatu doktrin yang namanya doktrin Monroe. Itu digagas oleh Presiden James Monroe tahun 1823 dan ini kemudian dilanjutkan oleh Presiden Roosevelt dengan apa yang disebut dengan Roosevelt Corollary pada tahun 1904. Nah, dua landasan yang oleh Amerika Serikat, doktrin Monroe dan Roosevelt Corollary ini menempatkan Amerika Serikat menjadi suatu negara yang terus berkembang sehingga menjadi negara yang diakui di benua Amerika dan kemudian berkembang sehingga memiliki surplus sebagai adidaya di seluruh dunia. Jadi ini perkembangan selama hampir 300 tahun ini, betapa Amerika Serikat yang tadinya negara biasa, tapi kemudian berkembang menjadi suatu negara yang akhirnya menjadi negara adikuasa. Nah, apabila kita bandingkan atau sandingkan dengan Indonesia, Indonesia merdeka tahun 1945. Kita baru berusia sekitar berapa? 75 tahun ya. Nah, tetapi kita memiliki suatu kekayaan juga. Kekayaannya itu falsafah Pancasila tahun 45 itu, dan juga memiliki suatu politik bebas dan aktif. Nah, politik bebas dan aktif inilah yang menjadi dasar perjuangan kita, sehingga kemudian kita bisa menentukan ke arah mana politik luar negeri Indonesia, sehingga kemudian Indonesia tidak akan terombang-ambing. Ya, apakah nanti terombang-ambing ke kanan atau ke kiri ya, atau terombang-ambing pada suatu situasi yang sama sekali tidak kita inginkan. Nah, dengan mengetahui secara garis besar tentang sejarah Amerika Serikat, sejarah Indonesia, dan politik luar negeri Amerika Serikat, dan politik luar negeri Indonesia, maka kita akan mencoba untuk mendalami apa yang terjadi di Amerika Serikat baru-baru ini. Ya. Coba tolong ditayangkan slide-nya. Ya. Slide yang pertama. Siapa yang bertugas menyayangkan slide? Sedang ditayangin, Pak. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Reka. Ya, Oke. udah kelihatan. Sudah ya? Belum?
Sudah Pak, ini sudah muncul kalau di laptop. Sudah ya? Sudah Pak. Oke. Di sini kita melihat slide ya mengenai Joe Biden. Nah, coba turun ke bawah. Slide berikutnya. Nah, begini. Joe Biden itu dari Partai Demokrat mengambil peranan di dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2020 ini berhadapan dengan incumbent, yaitu Presiden Donald Trump dari Partai Republik. Nah, kita melihat bahwa dari 50 negara bagian Amerika Serikat, itu ada kantong-kantong yang dinamakan kantong-kantong Partai Demokrat dan ada kantong-kantong Partai Republik. Nah, ada satu sistem pemilihan di Amerika Serikat yang dikenal dengan popular vote dan electoral vote. Apa itu popular vote? Apa itu electoral vote? Ya. Popular vote itu adalah pemilihan secara langsung di semua negara-negara bagian di mana akan dihitung persuaraan dari orang perorangan secara individu. Ya. Nah, hasil dari orang perorangan secara individu ini dihitung itu bersamaan dengan penghitungan yang disebut dengan electoral vote. Ya. Nah, electoral vote itu adalah suatu penghitungan suara berdasarkan satu elektoral, di mana negara-negara bagian itu dibagi-bagi. Ya. Di sini misalnya kalian lihat, ada 50 negara bagian. Tiap negara bagian itu berbeda electoral vote-nya. Misalnya ada seperti Florida barangkali itu 34 electoral vote. Kemudian ada di sini yang disebut dengan Oregon. Ada jumlahnya yang berbeda-beda dari satu negara bagian ke negara bagian yang lain. Sehingga ini sangat menentukan di dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Di samping tadi disebutkan ada kantong-kantong yang dikuasai oleh Partai Demokrat, ada kantong-kantong yang dikuasai oleh Partai Republik. Nah, kemudian ada yang disebut dengan swing voters. Swing voters itu adalah tempat-tempat di mana negara-negara bagian itu bisa suatu saat dia itu dipengaruhi oleh Partai Demokrat, pada saat lain dipengaruhi oleh Partai Republik. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan isu yang dikaitkan dengan kampanye Pilpres Amerika Serikat. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa hasil akhir dari electoral vote itu belum bisa diumumkan sebetulnya sampai sekarang. Ini baru sampai pada hari ini saya dapatkan satu informasi bahwa sudah mencapai 306 electoral vote yang diperoleh oleh Joe Biden, sementara Donald Trump hanya 232 electoral vote. Sesungguhnya apa sih electoral vote itu ya? Electoral vote itu begini, ini ada kaitannya dengan anggota Kongres. Kongres Amerika Serikat itu terdiri dari dua badan. Ada namanya House of Representatives, atau kita sebut sebagai parlemen. Kemudian ada badan lagi yang namanya Senat. Kalau Senat, itu setiap negara bagian ada 2 orang senator. Jadi 50 negara bagian ada 100 senator ya untuk Senat. Sedangkan untuk anggota DPR itu berdasarkan jumlah penduduk. Jadi setiap negara bagian berbeda anggota DPR-nya sesuai dengan jumlah penduduknya. Nah, jumlahnya untuk anggota DPR ini berjumlah 438. Jadi jumlah yang digabungkan dari seluruh negara-negara bagian itu dapatlah anggota DPR 438. Jadi 438 anggota DPR ditambah dengan 100 senator, jadi 538. Nah, menurut sistem pemilihan presiden Amerika Serikat yang menganut simple majority. Simple majority itu maksudnya apa itu? Adalah setengah plus 1.
Jadi kalau jumlahnya 538, setengahnya dari 538 itu berapa? Itu adalah 269. Nah, kalau ditambah 1 jadi berapa? 270. Ya. Jadi saya ulangi. 538 itu adalah jumlah dari electoral vote. Nah, jumlah dari electoral vote itu apabila ada seorang calon sudah mencapai 270, artinya 269 ditambah 1, maka dia sudah dinyatakan sebagai pemenang. Meskipun ya belum dihitung hasil keseluruhan dari Pilpres itu. Yang jumlahnya 538 electoral vote tadi ya. Nah, jadi bisa difahami secara jelas ya bahwa namanya Joe Biden dengan sudah mencapai tadi yang saya sebutkan ya. Jadi waktu minggu lalu dia mencapai 279 suara. Dia sudah melampaui 270. Jadi dia sudah bisa dinyatakan sebagai pemenang dari Pilpres Amerika Serikat itu ya. Ini berbeda dengan quick count ya. Quick count di Indonesia kan mungkin modelnya lebih banyak survei-survei ya. Kalau ini tidak, penghitungan suara. Suara yang langsung dihitung berdasarkan electoral vote ya. Nah, jadi 270 sudah dilampaui oleh Joe Biden. Dia mencapai 279, sedangkan pada saat itu Donald Trump baru mencapai 216. Jadi perkiraannya nanti, ini kalau saya dengar kemungkinan besar perhitungan itu akan dicapai secara bulat ya. Jumlah 538 itu tanggal 29 November ini. Jadi kalau tanggal 29 November ini misalnya sudah bisa diketahui persis nanti, nah kita akan mengetahui berapa electoral vote-nya untuk Joe Biden dan berapa electoral vote yang untuk Donald Trump yang hasil akhirnya ya. Nah, ini juga gambaran tentang bagaimana sistem pemilihan presiden Amerika Serikat ya. Jadi buat kita mungkin Indonesia belum sampai seperti sistem pemilihan presiden seperti di Amerika Serikat ini, tapi kita sudah ada satu perkembangan yang menarik ya. Yaitu Indonesia, perkembangan menariknya karena kita sudah ada yang namanya sistem pemilihan langsung. Tapi nanti saya akan bicarakan lagi lebih lanjut. Coba sekarang ditayangkan slide berikutnya. Nah, kita bicara tentang kemenangan dari Joe Biden sebagai presiden dari Partai Demokrat mengalahkan Donald Trump, presiden dari Partai Republik. Apa sih yang membedakan ya politik luar negeri dari Partai Demokrat dengan politik luar negeri dari Partai Republik? Nah, sesungguhnya ini masalah yang sangat mendasar. Ya. Kita mengetahui bahwa waktu zaman Perang Dingin, kita mengetahui banyak sekali kan ideologi ya. Ada ideologi komunis waktu itu kan, ada ideologi Islam, Kristen dan sebagainya. Pada waktu Perang Dingin ada pertarungan antara blok kapitalis dengan blok komunis ya. Nah, pertarungan ideologi itu tentu saja membuat setiap partai dimanapun dia itu tentu berideologi yang berbeda dengan partai lainnya. Jadi selalu bertentangan, berseberangan dan sebagainya. Tetapi di dalam perkembangan di Amerika Serikat banyak sekali sudah diambil ada satu kesimpulan-kesimpulan ke arah mana Partai Demokrat itu melaksanakan politik luar negerinya dan ke arah mana Partai Republik itu melaksanakan politik luar negerinya. Partai Republik lebih bersifat konservatif dan lebih cenderung kepada bilateralisme. Artinya bilateralisme itu Partai Republik lebih mementingkan adanya pendekatan-pendekatan bilateral. Jadi kalau misalnya kita bicara hubungan antar negara,
hubungan antar negara itu bersifat bilateral. Nah, itu yang selalu dinegosiasikan oleh Partai Republik. Sehingga Partai Republik ini karena sangat banyak orang-orang yang mempunyai kepentingan-kepentingan bisnis, ya, ada orang-orang yang banyak sekali berkecimpung di dalam yang namanya economic practice dan sebagainya, maka pendukung-pendukung Partai Republik ini tentu saja mencoba untuk mendapatkan satu hubungan yang baik dengan negara-negara yang saling menguntungkan. Ya. Dan ini tentu saja berbeda dengan Partai Demokrat yang bersifat liberal, ya, dan lebih cenderung pendekatannya multilateralisme. Multilateralisme itu tentu saja dikaitkan penyelesaian itu harus melalui pendekatan multilateral, yaitu melalui PBB dan sebagainya. Dan karena liberal, maka banyak sekali tema-tema yang digunakan oleh Partai Demokrat itu yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti demokrasi, ya, hak asasi manusia, good governance, ya, kemudian lingkungan hidup dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian perkembangan yang kita lihat menarik, Partai Republik ini memang cirinya atau barangkali corak dari gerakan Partai Republik ini banyak sekali menggunakan atau melakukan pendekatan hard power. Hard power itu maksudnya lebih banyak menggunakan kekerasan. Ya. Kalau kita perhatikan presiden-presiden dari Partai Republik itu banyak sekali mencanangkan declaration of war, ya, pernyataan perang. Misalnya pernyataan perang di Korea, pernyataan perang di Vietnam, pernyataan perang di Afghanistan, pernyataan perang di Irak, di Libya dan sebagainya. Ya. Jadi pernyataan-pernyataan perang yang memang lebih banyak cirinya dikaitkan dengan Partai Republik ini. Karena itu pendekatannya disebut sebagai pendekatan hard power. Sebaliknya, Partai Demokrat pendekatannya lebih kepada soft power. Apa yang maksud dengan soft power? Soft power maksudnya adalah lebih kepada penyelesaian-penyelesaian berbagai konflik ataupun kesalahpahaman itu dengan cara pendekatan damai melalui diplomasi. Ya. Jadi kalau yang satu melalui perang, yang satu melalui diplomasi. Nah, jadi kita bisa melihat memang banyak sekali orang-orang di Amerika Serikat yang sebagian itu fanatik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dengan cara-cara damai, dengan cara-cara soft power. Ada yang sangat fanatik menyelesaikan semua persoalan itu dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara hard power. Nah, ini membuat memang ciri-ciri dan watak dari tokoh-tokoh yang memimpin menjadi presiden dari Partai Demokrat dan presiden dari Partai Republik itu memang agak berbeda. Ya. Misalnya kita ambil contoh saja. Saya sempat di Amerika Serikat itu mengalami Presiden Clinton. Presiden Clinton ini dari Partai Demokrat, dia pendekatannya itu banyak sekali nanti pendekatannya. Saya akan masuk ke berikutnya. Tetapi Presiden Clinton ini memang perlu untuk diberikan satu pengertian khusus ya, karena kebetulan saya mengalami sendiri berada di Amerika Serikat pada masa Presiden Clinton. Saya kira kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah ini, pada masa Presiden Clinton di Amerika Serikat, saat itu adalah masanya Presiden Soeharto. Jadi Presiden Soeharto pada saat itu bagian akhir dari Presiden Soeharto itu Presiden Clinton pada saat itu adalah sebagai Presiden Amerika Serikat. Saya di Washington pada saat itu bertugas di kedutaan besar di Indonesia untuk Amerika Serikat. Duta besar saya waktu itu adalah Profesor Dr. Dorojatun Kuncoroyakti, seorang ekonom. Ya. Nah, saya sebagai wakil duta besar. Ya. Nah, ini kita pada saat itu menghadapi ada beberapa masalah.
pada waktu kita di masa Presiden Clinton itu. Masalah yang pertama itu masalah HAM. Ya. Masalah HAM ini adalah kaitannya dengan tim-tim. Apa itu yang dimaksudkan dengan masalah tim-tim? Begini, kita pada saat itu melakukan satu tindakan-tindakan yang dianggap oleh banyak masyarakat internasional melakukan pelanggaran HAM. Ya, apa itu pelanggaran HAM? Yaitu tindakan-tindakan yang kekerasan yang dilakukan di Timur Timur dan digunakanlah senjata-senjata yang canggih pada saat itu. Termasuk Indonesia pada saat itu memiliki ada sekitar 18 sampai 20 pesawat F-16 yang dibeli dari Amerika Serikat. Nah, saya pada saat itu sebagai direktur Amerika mendapat ada satu keputusan dari Amerika Serikat untuk melaksanakan embargo terhadap spare parts dari pesawat F-16, pesawat tempur yang dibeli oleh Indonesia dan ternyata oleh Amerika Serikat dicurigai digunakan untuk tim-tim. Sehingga kemudian dilakukanlah embargo oleh Amerika Serikat pada Indonesia dengan tidak menyediakan lagi spare parts atau suku cadang dari pesawat F-16 ini. Apa yang terjadi? Kalau misalnya pesawat itu 18 atau 20 buah pesawat yang bisa terbang, layak terbang karena tidak ada spare parts-nya hanya sekitar 4 pesawat. Jadi yang ada 12 atau sampai 16 pesawat itu terpaksa harus tidak bisa terbang. Nah, jadi dengan keterbatasan ini mengakibatkan jadi ada keterbatasan juga di dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka operasi-operasi di Timur Timur. Nah, inilah yang dinilai sebagai suatu semacam suatu tindakan dari Amerika Serikat untuk melakukan embargo karena ada pelanggaran HAM dalam kasus Timur Timur. Kemudian yang kedua, kita mengetahui bahwa Indonesia mengalami satu krisis moneter. Krisis moneter itu memang kita ketahui terjadi karena pada saat itu ada suatu kesulitan di dalam negeri, di dalam mengelola masalah ekonomi Indonesia, masalah moneter. Nah, itu tidak bisa terlepas dari adanya apa yang disebut dengan KKN, ya. KKN, ya. Jadi ini bukan krismon, di sini mestinya KKN, ya. Jadi apa itu KKN? Korupsi, kolusi, dan nepotisme, ya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme itu adalah satu bagian yang dipraktekkan pada masa-masa itu di Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan good governance. Jadi Partai Demokrat mempunyai semboyan untuk menegakkan good governance. Jadi dengan adanya KKN itu dianggap itu sesuatu yang menyimpang dari good governance. Nah, yang isu ketiga itu berkaitan dengan Indonesia meminjam dana dari IMF, ya, International Monetary Fund. Dana IMF itu dipinjam oleh Indonesia dengan suatu letter of intent. Apa itu letter of intent? Itu adalah semacam MOU. MOU yang dilakukan oleh Indonesia kepada IMF untuk menanggulangi krisis ekonomi yang kita hadapi. Bayangkan pada bulan Januari tahun 1998, $1 pada saat itu sudah mencapai Rp17.000. $1 Rp17.000. Itu yang puncak dari dolar yang tidak bisa dikendalikan lagi di Indonesia. Sehingga apa yang terjadi? Nah, ternyata ini menimbulkan ada satu kepanikan, ya. Dan kepanikan ini mengakibatkan kemudian ada satu upaya dari Amerika Serikat untuk mengambil tindakan pada Indonesia. Nah,
saya masih ingat pada saat itu saya sudah bertugas di Washington. Nah, pada saat saya bertugas di Washington itu masih masanya Presiden Clinton. Saat itu ada permintaan, ada pejabat dari National Security Council, ya, Dewan Keamanan Nasionalnya. Itu adalah bagian dari Gedung Putih, dari White House. Ya. Pejabat itu meminta saya waktu itu sebagai pejabat dari kedutaan untuk mengatur pembicaraan telepon antara Presiden Clinton dengan Presiden Soeharto. Nah, pada tanggal 9 Januari ya, 19 Januari 1998. Itu saya masih ingat kejadiannya. Kemudian saya menghubungi Jakarta untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang dekat dengan Presiden Soeharto. Sampai pada akhirnya di set up lah ya satu pembicaraan telepon antara Presiden Clinton dengan Presiden Soeharto, di mana pada saat itu pembicaraannya itu sepenuhnya adalah berlangsung antara dua pimpinan pemerintahan itu. Saya tidak tahu apa hasil pembicaraannya. Itu tanggal 9 Januari 1998. Tetapi setelah itu, yang terjadi adalah setiap hari ada tamu-tamu yang berkunjung ke Indonesia. Tamu-tamu itu adalah petinggi-petinggi dari IMF. Kemudian petinggi-petinggi dari Amerika Serikat. Mulai dari Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Keamanan. Kemudian seorang yang menjadi utusan khusus Presiden. Kemudian ada petinggi-petinggi dari IMF. Semua datang pada tanggal 10, 11, 12, 13, 14 Januari tahun 1998. Sampai pada akhirnya tanggal 15 Januari 1998 datanglah seorang managing director dari IMF namanya Michael Kamdesu. Siapa itu Michael Kamdesu? Nah, Michael Kamdesu inilah yang kemudian menyaksikan penandatanganan letter of intent atau yang disebut dengan MOU IMF itu dilakukan langsung oleh Presiden Soeharto. Michael Kamdesu berdiri di samping Presiden Soeharto dengan melipat tangan menyaksikan Presiden Soeharto menandatangani letter of intent ya, pada tanggal 15 Januari 1998 itu. Apa yang terjadi setelah itu? Kita ketahui bahwa setelah terjadinya penandatanganan letter of intent ini, maka Presiden Soeharto harus melakukan segala macam upaya-upaya untuk perbaikan ekonomi Indonesia dengan upaya-upaya performance. Jadi pada bulan Februari itulah dibuat ada satu reshuffle kabinet oleh Pak Harto. Reshuffle kabinet ini hanya berlangsung selama 2 bulan, yaitu bulan Februari, Maret, April, sampai kepada bulan Mei. Nah, bulan Mei inilah yang saya kira peristiwa paling penting tahun 1998 di Indonesia, di mana pada akhirnya terjadilah suatu kegoncangan-kegoncangan di berbagai tempat di Indonesia, gelombang demonstrasi di melanda Jakarta dan kota-kota lain, sehingga pada bulan Mei itu juga Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kebijaksanaan Presiden Clinton yang mengedepankan tadi isu demokrasi, HAM, good governance dan sebagainya itu menyebabkan Presiden Soeharto pada akhirnya lengser ya, mengundurkan diri. Nah, peristiwa ini diakui oleh Kamdesu ya. Jadi Kamdesu pada satu wawancaranya dengan New York Times pada tanggal 10 November tahun 99, jadi setahun kemudian mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi di Indonesia itu katanya begini, we created the condition that obliged Presiden Soeharto to leave his job. Jadi memang betul-betul sudah direncanakan ya, sudah di frame ya, sudah di format sehingga akhirnya Presiden
Soeharto harus mengundurkan diri. Presiden Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto melakukan suatu reformasi politik, membebaskan tahanan politik, kebebasan menyatakan pendapat, menandatangani sejumlah konvensi mengenai HAM, serta melaksanakan pemilu yang dipercepat. Ini semua memberikan dampak yang positif di dunia internasional. Pada waktu Presiden Habibie menjadi presiden. Namun IMF tetap melakukan tekanan kepada Indonesia untuk melakukan restrukturasi perbankan berkaitan dengan kasus Bank Bali ya, atau yang disebut dengan kasus Bank Bali. Nah, IMF menghentikan bantuan keuangannya sehingga juga mempersulit pemerintahan Habibie. Masalah berikutnya yang dihadapkan kepada Habibie adalah apa yang disebut dengan Act of Free Choice di Timur Timur, di mana kemudian diadakan suatu pernyataan pendapat rakyat. Rakyat tim-tim disuruh memilih apakah akan tetap bergabung dengan Republik Indonesia atau akan menjadi negara merdeka. Ternyata 72% dari rakyat tim-tim menyatakan ingin merdeka, hanya 28% yang menyatakan tetap ingin bergabung dengan Indonesia. Akhirnya lepaslah tim-tim dan kemudian menjadi Timur Leste. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat peristiwa yang terjadi dengan Presiden Clinton berkaitan dengan Presiden Soeharto dan Presiden Habibie. Jadi lanjutan Presiden Soeharto adalah Presiden Habibie. Nah kemudian kita kaitkan. Jadi ini menarik buat saya untuk memfokuskan dahulu mengenai politik luar negeri Indonesia ya, karena di sini kita lihat dampaknya langsung kepada Indonesia. Pada masa pengganti Bill Clinton, George W. Bush, terjadilah peristiwa 11 September di Amerika Serikat. Peristiwa 11 September ini menampar wibawa Amerika Serikat. Karena bayangkan, ada pesawat asing tidak bisa diketahui sudah bisa nyelonong menghantam dua gedung raksasa di New York yang disebut dengan World Trade Center dan juga menghantam gedung Pentagon, yaitu gedung dari Kementerian Pertahanan di Washington dan menimbulkan korban yang cukup banyak pada saat itu. Nah, apa yang terjadi? Kemudian diketahuilah bahwa ini adalah dilakukan oleh kelompok teroris yang kemudian bisa diidentifikasi dari kelompok Osama bin Laden. Nah, Presiden Megawati yang berkuasa atau yang memerintah di Indonesia pada saat itu sempat berkunjung ke Washington DC, ya, menemui George W. Bush dan menyatakan Indonesia mengutuk terorisme, ya. Dan dalam hal ini Indonesia kemudian juga bersedia untuk bekerja sama untuk menanggulangi masalah terorisme itu. Bahkan Indonesia juga mengalami peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan teror-teror yang berkaitan dengan terorisme itu, yaitu peristiwa bom Bali 1, peristiwa bom Bali 2, peristiwa di depan Kedutaan Besar Australia, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi betul-betul masalah terorisme itu mewarnai, ya, hubungan antara Amerika Serikat dengan Indonesia, sehingga kemudian Indonesia melakukan segala macam upaya untuk melawan terorisme. Sehingga kemudian banyaklah kerjasama yang dilaksanakan Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Amerika Serikat, dan kemudian kita kenal misalnya ada Densus 88 dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke pemerintahan Presiden Obama. Menarik Presiden Obama untuk kita sebut, ya. Kita tahu Presiden Obama ini sempat 4,5 tahun tinggal di Indonesia. Beliau betul-betul mengalami bagaimana kehidupan yang namanya religius di Indonesia. Sehingga beliau sangat tersentuh dengan apa yang oleh George W. Bush sesudah terjadi terorisme, dinyatakan bahwa kelompok yang melakukan teror ini adalah kelompok yang identik dengan Islam. Dan karena itu terorisme itu identik dengan Islam dan Islam itu identik dengan terorisme.
ini adalah mispersepsi yang betul-betul tidak sesuai dengan apa yang menjadi ajaran Islam. Adalah bahwa Islam tentu saja kita tidak dalam konteks sebagai ajaran yang mengajarkan terorisme. Kita adalah agama yang mengajarkan rahmatan lil alamin, ya, yang mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh dunia. Nah, pada masa Megawati ini, untuk upaya melawan terorisme ini dan upaya untuk meluruskan persepsi yang keliru bahwa Islam adalah terorisme adalah Islam, maka Presiden Megawati pada saat itu meluncurkan ada satu kegiatan diplomasi Indonesia yang namanya Interfaith Dialogue. Interfaith Dialogue atau kerukunan umat beragama ini dipercayakan pada NU dan Muhammadiyah untuk melaksanakan konferensi-konferensi internasional di Indonesia, mengundang para peserta dari seluruh dunia, baik dari agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan sebagainya, untuk membicarakan mengenai masalah kerukunan hidup beragama. Jadi Interfaith Dialogue ini adalah salah satu instrumen dari politik luar negeri Indonesia untuk bisa kita lakukan dalam rangka untuk meluruskan persepsi yang keliru tentang Islam yang selama ini dikesankan oleh Presiden George Bush di Amerika Serikat, sehingga ini juga menggelisahkan masyarakat Muslim yang ada di Amerika Serikat. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa zamannya George W. Bush seperti itu. Nah, kemudian Presiden Barack Obama. Presiden Barack Obama ini menarik. Begitu beliau menjadi presiden pada tahun 2009, beliau ada berpidato di Kairo. Pidato di Kairo beliau ini adalah pidato yang sangat-sangat bersejarah. Beliau mengatakan sebagai satu statement akhir dari beliau mengatakan gini, bahwa antara Islam dan dunia Barat perlu diciptakan ada suatu suasana baru. Katanya, this is now the time for the Western world and for the Western countries and the Muslim world to enter the new chapter of relationship. Nah, apa yang dimaksud dengan new chapter of relationship? Yaitu tentu saja agar supaya tidak ada pertentangan, tidak ada konflik antara dunia Islam dengan Barat. Nah, Presiden Obama mungkin pendekatan dari Partai Demokrat yang HAM, demokrasi, dan semua yang berkaitan dengan good governance dan sebagainya, itu tentu saja sejalan dengan apa yang disebut dengan soft power-nya yang mendekatkan antara dunia Islam dengan Western countries tadi. Jadi ini yang perlu dicatat pada masa Presiden Barack Obama ini, di Indonesia adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini pun menyambut baik apa yang disampaikan oleh Presiden Obama ini dengan pidato beliau. Beliau sempat berpidato di Harvard, ya, di Boston, Amerika Serikat, ya, di mana Presiden SBY mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Obama mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan the new chapter of relationship itu sejalan dengan pemikiran-pemikiran yang berkembang oleh Indonesia. Ya. Nah, inilah yang membuat akhirnya kita bisa melihat pada masa Presiden Obama ini banyak sekali kemudian kita di Indonesia mencanangkan adanya pengertian Islam moderat. Islam moderat ini adalah Islam yang dalam hal ini tentu berbeda dengan Islam radikal yang mungkin dalam hal ini telah digerakkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan terorisme. Nah, itu pada masa Presiden Obama. Nah, pada masa Presiden Donald
bilateralisme ini ditonjolkan oleh dari Partai Republik ini. Apa dalam kaitannya dengan Tiongkok. Jadi saya masuk sekarang kepada bagaimana sikap dari Presiden Joe Biden terhadap Tiongkok. Ini saya kira ini bagian akhir dari presentasi saya ya. Tentang Tiongkok, bagaimana politik luar negeri Joe Biden tentang Tiongkok. Di dalam satu presentasinya di depan Council on Foreign Relations, kandidat presiden Joe Biden mengatakan bahwa kebijakan Donald Trump di bidang ekonomi yang memaklumkan trade war pada Tiongkok itu dianggap merupakan arah yang salah di dalam menghadapi Tiongkok. Ya. Seharusnya menurut Joe Biden hendaknya ditempuh suatu renewal, ya, bukan trade deficit. Untuk menghadapi Tiongkok perlu dilakukan coexistence, yaitu berdampingan, ya, hidup berdampingan di dalam 4 bidang utama yang dipersaingkan, yaitu militer, ekonomi, politik, dan tata pemerintahan global atau global governance. Meskipun demikian, kata Joe Biden, politik luar negeri Amerika Serikat menghadapi Tiongkok sebagai saingan utama Amerika Serikat tetap akan dilanjutkan. Jadi mengingat Tiongkok adalah merupakan ancaman secara internasional terhadap hegemoni Amerika Serikat. Biden mengkritik Tiongkok yang menyalahgunakan praktek dagangnya serta memperingatkan Tiongkok bahwa Amerika Serikat akan melakukan tekanan pada Tiongkok melebihi Donald Trump. Nah, dan ini tentu saja Amerika Serikat akan bekerja secara berat dengan sekutu-sekutu Amerika Serikat di Pasifik untuk menghadapi Tiongkok. Nah, Joe Biden juga sepakat dengan Trump bahwa Tiongkok melanggar aturan perdagangan internasional dengan memberikan subsidi secara tidak wajar kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok. Namun di lain pihak melakukan diskriminasi terhadap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Bahkan mencuri, nah ini yang penting ya, intellectual property rights Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat sejak dahulu selalu mempertanyakan itikat baik dari China memasuki WTO, World Trade Organization. Karena sesungguhnya selama ini China atau Tiongkok ini melakukan satu pencurian intellectual property rights dari Amerika Serikat. Apa yang dilakukan China itu dampaknya adalah sekitar 1 juta buruh Amerika Serikat kehilangan pekerjaannya di bidang manufaktur. Nah, kemudian kita juga mengetahui bahwa Tiongkok melakukan investasi yang masif di bidang energi, infrastruktur, serta teknologi. Hal ini membuat Amerika Serikat tertinggal. Joe Biden mengkritik kebijaksanaan Donald Trump ini pada Januari 2020 sebagai kesepakatan dagang yang sangat menguntungkan Tiongkok. Nah, bahkan disebutkan kesediaan Tiongkok membeli produk-produk pertanian Amerika Serikat yang cukup banyak dilakukan oleh Tiongkok tidaklah sebanding dengan praktek ekonomi dari Tiongkok yang ilegal dan unfair. Ya. Kemudian kebijaksanaan Donald Trump yang menerima jaminan Tiongkok terhadap corona pandemik. Kenyataannya mengakibatkan Amerika Serikat gagal untuk menerapkan travel ban terhadap turis dari Tiongkok. Sehingga akhirnya apa yang dilakukan oleh Donald Trump itu dianggap gagal. Ya. Pada kenyataannya gagal. Ya. Kemudian Trump juga dinilai oleh Joe Biden bersikap lunak menghadapi Tiongkok dengan undang-undang keamanan nasional yang baru dari Tiongkok ini yang melanggar otonomi dan proses demokratisasi di Hong Kong. Ya. Joe Biden akan meningkatkan sanksi kepada Tiongkok pada saat nanti dia berkuasa untuk melaksanakan kewajibannya. Dan sebagai Pacific Power, Amerika Serikat akan lebih meningkatkan kehadiran armada Amerika Serikat di Asia Pasifik, serta menjalin Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. Nah, di sini agak unik buat kita ya.
bahwa Joe Biden di dalam Council on Foreign Relations menyebutkan juga Indonesia di dalam konteks membangun peranan Amerika Serikat sebagai Pacific Power. Tentu saja kita perlu untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut bagaimana interpretasi ya, dari keikutsertaan Indonesia dalam rangka Amerika Serikat sebagai Pacific Power ini. Saya kira ada lagi satu yang disebutkan, Amerika Serikat akan lebih memperkuat aturan, norma, dan kelembagaan yang mengatur penggunaan global dari teknologi baru yang disebut dengan artificial intelligence. Ya. Nah, saya kira ada satu lagi yang dikritisi oleh Joe Biden adalah mengenai kaum Muslim di Xinjiang yang dianggapnya sebagai tidak rasional tindakan dari Tiongkok tersebut. Dan saya kira juga kita sudah mengetahui bahwa sesuatu tindakan yang akan dilakukan oleh Joe Biden adalah dia akan mencabut satu larangan yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap 9 negara yang dilarang untuk masuk ke Amerika Serikat. Jadi ini saya kira sesuatu hal yang saya ingin kemukakan karena politik luar negeri Amerika Serikat itu nanti akan disampaikan dalam suatu statement yang disebut dengan State of the Union Address pada tanggal 20 Januari 2021. Itu adalah sejenis dengan kalau di Indonesia dahulu kita sebut garis-garis besar haluan negara. Ya. Jadi bagaimana haluan politik luar negeri dari Amerika Serikat, bagaimana kebijaksanaan nasionalnya dan sebagainya akan diungkapkan di dalam State of the Union Address pada tanggal 20 Januari 2021. Saya kira ini mungkin pengantar dari saya. Saya kira saya cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita akan tanya jawab dan mempersingkat waktu karena sudah sebentar lagi jam 9. Yang ingin bertanya silakan menulis pertanyaannya via chat saja ya. Oke, kita akan mengambil 3 pertanyaan pertama ya. Sudah ada 1, 2, dan mungkin nanti ada satu lagi, dipersilakan. Oke, baik Pak Nazarudin. Ada pertanyaan dari Hanum dari UAI, dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Oh ya. Izin ingin bertanya, jadi yang bisa saya simpulkan dampak positif yang akan dialami oleh dunia pasca pemilihan Biden. Coba kurang jelas. Okay. Coba dibacakan dengan lebih jelas. Oke, jadi menurut Hanum ini menyimpulkan dampak positif yang akan dialami oleh dunia pasca kemenangan Biden adalah pertama, Biden akan lebih memperhatikan terhadap kebijakan lingkungan. Yang kedua, perang dagang akan mulai mereda. Dan yang ketiga, tensi dengan Cina juga akan menurun. Nah, apakah menurut Pak Nazarudin Nasution bisa dikatakan dan disimpulkan bahwa Demokrat lebih baik dalam menangani masalah isu-isu apapun dibanding dengan Partai Republik, baik itu Demokrat dalam masa era sebelum Joe Biden ataupun nanti ketika Joe Biden sudah terpilih, Pak? Seperti itu. Mungkin satu pertanyaan dulu, Pak. Jadi kita harus mengetahui bahwa karena ada perbedaan pendekatan antara Partai Demokrat dengan Partai Republik, maka tadi kan sudah ada satu kritik-kritik yang disampaikan oleh Joe Biden terhadap kebijaksanaan Donald Trump. Bahwa kebijaksanaan Donald Trump itu yang bersifat bilateral, itu akhirnya memicu adanya trade war, ya, perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Jadi pendekatan secara bilateral yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap Tiongkok ini dampaknya seperti itu. Kita mengetahui pada masa Presiden Obama dulu ada pendekatan multilateral yang dilakukan oleh Presiden Obama.
namanya Trans-Pacific Partnership, ya, TPP. Nah, Trans-Pacific Partnership itu maksudnya adalah menggalang satu kerjasama ekonomi regional, di mana dalam hal ini pendekatan multilateral atau pendekatan dari beberapa negara menghadapi Tiongkok itu dilakukan sehingga kemudian bisa diadakan satu pendekatan-pendekatan yang lebih sifatnya diplomatis, ya. Jadi artinya memang pendekatan yang disebut dengan kerjasama ekonomi regional ini mungkin tidak langsung konkret seperti misalnya transaksi perdagangan antara dua negara, ya. Tetapi dengan misalnya pendekatan seperti itu, maka ada kemungkinan Tiongkok bisa mendapatkan satu satu peluang untuk bisa bernegosiasi dengan Amerika Serikat tanpa harus ada ibaratnya kita salah satu pihak itu merasa dirugikan atau merasa dipecundangi, ya. Nah, tapi ini tentu saja kita tidak atau belum bisa menebak, ya, apakah Joe Biden akan melanjutkan apa yang dirintis oleh Presiden Obama dengan Trans-Pacific Partnership-nya itu. Apakah dia tetap akan melakukan pendekatan yang multilateral juga, tetapi mungkin juga dengan satu model lain, atau mungkin satu pendekatan yang lebih lain. Bahwa hasilnya bagaimana antara yang dilakukan oleh Partai Demokrat dengan Tiongkok ataupun dengan negara-negara lain, tentu saja itu juga banyak bergantung kepada diplomasi dari tokoh-tokoh yang melaksanakan upaya-upaya untuk melakukan pendekatan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok dan negara-negara lain. Saya kira itu yang mungkin saya bisa jawab, karena kita baiknya akan lebih merinci mengetahui bagaimana arah dari Partai Demokrat, dari Presiden Joe Biden ini setelah tanggal 20 Januari. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya ada Muhammad Fikri dari UIN Jakarta. Dia bertanya bagaimana sikap Indonesia seharusnya terhadap persaingan antara Amerika dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Apakah kita sebagai netral saja atau kita ambil keuntungan dari pergesekan dua negara tersebut? Dan sekiranya pun nanti Joe Biden akan mengambil langkah apa, Pak, terhadap permasalahan tersebut? Terima kasih, Pak. Baik, nah begini, kasus Laut Cina Selatan kita harus pahami dahulu, ya. Kasus Laut Cina Selatan ini adalah kasus yang berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber daya alam di Laut Cina Selatan. Yaitu yang berkaitan dengan apa? Klaim dari Tiongkok yang mengatakan bahwa zona ekonomi eksklusif, itu zona ekonomi eksklusif itu adalah suatu garis yang ditarik dari pantai 200 mil. Di mana Tiongkok mengatakan bahwa itu sepenuhnya adalah klaim Tiongkok terhadap seluruh yang berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif di Laut Cina Selatan. Nah, padahal zona ekonomi eksklusif itu ada kalanya berimpit, ya, dengan negara-negara lain, ya. Ada yang namanya overlap, ya. Misalnya zona ekonomi eksklusif antara Tiongkok dengan Vietnam. Itu mungkin zona ekonomi eksklusifnya itu bisa berimpit atau bisa overlapping, ya, tadi. Nah, demikian juga zona ekonomi eksklusif yang mungkin bisa juga menyentuh kepentingan dari negara-negara ASEAN yang lain. Ada 4 negara ASEAN yang mengklaim mengenai zona ekonomi eksklusif itu, ya. Ada Vietnam, ada Filipina, ada Brunei, ada Malaysia. Nah, kenapa penting dianggap di zona ekonomi eksklusif? Karena banyak sekali sumber-sumber mineral seperti misalnya offshore, ya, satu minyak lepas pantai yang dimiliki oleh zona ekonomi eksklusif ini. Jadi ini sebetulnya suatu upaya untuk mengendalikan atau mengambil alih, ya,
kekayaan yang ada di Laut Cina Selatan itu untuk kepentingan Tiongkok yang tentu saja ditentang oleh negara-negara ASEAN yang dalam hal ini memiliki zona ekonomi eksklusif tersebut. Bahwa perkembangan di Laut Cina Selatan ini yang masalahnya sudah sebetulnya masalah ekonomi, berkembang sehingga kemudian ada kekhawatiran akan terjadi perang di Laut Cina Selatan, ya itu mungkin yang menjadi kekhawatiran Amerika Serikat. Sehingga Amerika Serikat karena berada di luar kawasan, dia berusaha untuk mengambil peranan, mengamankan kawasan ini apabila terjadi sesuatu ledakan di Laut Cina Selatan. Ya. Jadi itulah yang saya kira pokok permasalahannya. Jadi kalau kita bicara tentang penyelesaian masalah Laut Cina Selatan, tentu saja kita harapkan penyelesaiannya secara damai. Ya. Dengan ada perundingan-perundingan yang betul-betul secara adil ya diperundingkan antara Tiongkok dengan negara-negara yang mengklaim juga mengenai zona ekonomi eksklusif di Laut Cina Selatan itu ya. Jadi ini jangan sampai masalah ekonomi ini berkembang menjadi masalah militer sehingga kemudian terjadilah satu kancah di mana di Pasifik ini ya itu akan terjadi satu perang yang tidak kita inginkan. Dahulu ASEAN selalu menghindari adanya peperangan pada masa perang dingin. Dulu ASEAN ada satu konsep yang namanya Zone of Peace, Freedom and Neutrality, ZOFAN. Kita tidak menginginkan yang namanya ASEAN itu menjadi kancah peperangan. Kita menginginkan ASEAN itu menjadi zona yang aman, damai, dan netral. ZOFAN. Ya. Jadi saya kira barangkali kita ASEAN harus lebih bersatu menghadapi situasi apabila meningkat menjadi situasi yang rawan, situasi yang menimbulkan peperangan ya di Laut Cina Selatan ya. Tentu saja kita tidak menginginkan Tiongkok melakukan itu, tidak juga menginginkan Amerika Serikat melakukan itu. Jadi disinilah Indonesia mungkin seperti yang tadi kali diharapkan bisa berperan. Indonesia memang tidak merupakan salah satu pihak yang mengklaim mengenai Laut Cina Selatan ya. Jadi Indonesia sebagai pihak yang netral bisa. Kita mengetahui peranan Indonesia dalam penyelesaian masalah Kamboja. Indonesia adalah sebagai mediator dalam soal Kamboja dan diakui oleh dunia internasional karena berhasil pada saat itu ada 2 orang diplomat yang saya harus berikan satu penghormatan yaitu Menlu Ali Alatas dan Menlu Mokhtar Kusumaatmadja. 2 Menlu ini berhasil ya menciptakan perdamaian di Kamboja yang merupakan hasil dari kemampuan negosiasi Indonesia. Sehingga pada akhirnya disepakatilah oleh PBB, kemudian dijadikan semacam peace plan, ya, satu rencana perdamaian. Jadi saya kira kita mungkin harus lebih banyak berperan. Jadi tentu saja diharapkan Presiden Joe Biden akan melakukan pendekatan kepada Indonesia agar supaya Indonesia bisa lebih aktif berperan di Asia dan Pasifik ini, sehingga kemudian bisa lebih mendekatkanlah semua pihak ya. Kita tidak ingin menjadi bagian dari kepentingan Tiongkok, kita juga tidak ingin jadi bagian dari kepentingan Amerika Serikat ya. Jadi kita sebagai negara yang bebas dan aktif harus bisa menunjukkan keterampilan kita seperti yang ditunjukkan dalam menyelesaikan kasus Kamboja pada waktu dahulu ya. Baik, masih ada pertanyaan lain? Ada satu lagi Pak, sebenarnya agak mirip nih, cuman ini lebih ke dalam segi perdagangan. Ini dari pertanyaan dari Maul, dari FISIP Pak, dari FISIP UGM. Pertanyaannya adalah apakah hubungan perdagangan antara Jokowi dengan Biden akan tetap berlanjut atau mungkin akan ada aspek baru yang jadi kerjasama antara Indonesia dengan Amerika yang tidak akan lama dipimpin oleh Joe Biden. Karena kan seperti yang kita lihat kemarin, perang dagang di bawah pimpinan Donald Trump itu sangat keras banget melawan Cina, dan sekiranya nanti kalau misalkan Joe Biden yang sudah terpilih sebagai presiden
akan mengambil kebijakan di dalam perdagangannya seperti apa, dan kerjasama dengan Indonesia di dalam segi perdagangannya seperti apa. Seperti itu, Pak. Ya, jadi begini, masalah perdagangan ini sesuatu masalah yang tentu saja tidak terlepas dari kepentingan ekonomi kedua negara, ya. Tentu saja kepentingan ekonomi yang menguntungkan baik bagi Amerika Serikat maupun bagi Indonesia. Kepentingan ekonomi itu kan macam-macam, ya. Ada kepentingan perdagangan, ada kepentingan investasi, ada kepentingan-kepentingan lain yang berkaitan dengan masalah-masalah yang menyangkut mengenai ekonomi. Kita tidak bisa melihat sejauh mana satu upaya-upaya yang konkret dari Amerika Serikat. Yang jelas Indonesia kemarin pada saat sebelum berakhirnya Donald Trump ini Indonesia berhasil membuat satu kesepakatan yang dikaitkan dengan perundingan yang selama ini selalu berlangsung antara Indonesia dan Amerika Serikat, menyangkut mengenai masalah apa yang disebut dengan GSP, ya, GSP. Sesuatu kesepakatan dagang yang pada akhirnya katanya sudah berhasil disepakati antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Nah, tentu saja mungkin banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi yang bisa dijalin antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sebagaimana Indonesia juga sudah menjalin selama ini hubungan ekonomi dengan Tiongkok, ya. Indonesia misalnya infrastruktur, pada saat ini banyak sekali kita mendapatkan proyek-proyek infrastruktur dari Tiongkok, ya. Nah, mungkin juga investasi dan sebagainya juga sudah ada. Dan tentu saja diharapkan di dalam hal ini Indonesia bisa mendapatkan, jadi dari semua pihak, dari Tiongkok dapat, dari Amerika Serikat dapat, selain dari Jepang, dari Korea dan sebagainya, ya. Jadi memang sebetulnya Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan perubahan pemerintahan di Amerika Serikat saat ini. Sehingga misalnya kalau hal-hal yang dianggap barangkali tidak ada celahnya pada masa pemerintahan Donald Trump, kemungkinan bisa dijajaki pada masa pemerintahan Joe Biden sekarang ini. Apalagi kalau memang ada disebut-sebut. Jadi kita harus melihat nanti siapa Menteri Luar Negeri yang akan diangkat oleh Joe Biden. Kalau melihat beliau ini seorang yang sangat expert masalah politik luar negeri, bayangkan selama dia menjadi senator dan kemudian menjadi wakil presiden, di mana beliau juga menangani masalah-masalah menyangkut politik luar negeri. Jadi beliau tidak usah diragukan dalam kemampuan beliau, kepiawaiannya dalam masalah politik luar negeri. Jadi sekarang tinggal bagaimana pendekatan dari Indonesia dan juga mungkin dari negara-negara lain menghadapi upaya Amerika Serikat untuk bisa bermanfaat di lingkungan kawasan di Asia Pasifik ini. Saya kira begitu, ya. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira barangkali kita bisa ini kan selesaikan. Kalau dari Bapak mungkin masih dapat menjawab satu pertanyaan lagi atau gimana, Pak? Atau sudah? Ya, satu pertanyaan boleh. Satu pertanyaan. Oke, boleh. Jadi ada pertanyaan ini dari 3 pertanyaan saya jadiin satu. Ini Joe Biden mulia melihat Joe Biden ini mengharapkan dukungan dan doa dari masyarakat Muslim yang dapat dilihat bahwa Joe Biden ini berpihak terhadap negara Muslim. Lalu bagaimana pandangan Bapak terhadap konflik antara Amerika Serikat dengan negara-negara Muslim, baik itu Suriah, Palestina, dan implikasi ke negara-negara Muslim itu seperti apa ketika Joe Biden ini sudah terpilih, Pak? Terima kasih. Begini, kita perlu mengetahui ya bahwa Presiden Amerika Serikat itu terpilihnya itu tentu saja dengan dukungan banyak lobby. Lobby-lobby yang mendukung Presiden Amerika Serikat itu, apakah itu Obama, apakah itu Bill Clinton, apakah itu Joe Biden, ataupun Donald Trump, George Bush, dan sebagainya, tidak terlepas dari kelompok-kelompok lobby yang ada di Amerika Serikat. Nah, salah satu kelompok lobby yang mungkin kita harus sebut adalah kelompok lobby Israel. Israel itu mempunyai dana yang cukup besar dan bisa melakukan lobby-lobby kepada pemimpin-pemimpin Amerika Serikat.
apakah itu presiden, menteri luar negeri dan sebagainya ya. Nah, jadi kita memang harus melihat itu sebagai salah satu faktor terlebih dahulu. Nah, tetapi kalau kita melihat bagaimana Presiden Barack Obama mempunyai satu sikap yang positif ya terhadap dunia Muslim setelah dia melihat kenyataan bahwa apa yang dilakukan oleh presiden yang terdahulu yaitu George W. Bush telah mengakibatkan Amerika Serikat kehilangan ya atau banyak kehilangan sekutu-sekutunya ataupun strategic partnernya dari negara-negara Muslim karena apa yang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh George W. Bush pada saat itu. Jadi kalau kita mengikut kepada Obama dan apalagi kalau kita mengetahui bahwa Joe Biden ini adalah wakil presiden pada masa Obama, tidak mustahil apabila beliau juga akan menjadikan Obama ini sebagai penasehat atau mentor dari Joe Biden. Sehingga di dalam menghadapi masalah-masalah internasional, termasuk menghadapi bagaimana terhadap negara-negara Muslim ya di Timur Tengah ataupun Muslim secara keseluruhan, dia akan melakukan suatu politik luar negeri yang mungkin yang sudah pernah dirintis oleh Presiden Obama. Ya. Jadi kalau saya melihat kemungkinan besar kedudukan dari Joe Biden ini adalah dia tentu saja merapat, mendekat kepada Presiden Barack Obama yang kemungkinan besar akan tetap diharapkan oleh Joe Biden sebagai mentornya. Jadi ini tentu saja akan mempunyai hal yang dampak yang positif bagi negara-negara Muslim di dunia ya, juga di dalam konteks masyarakat Muslim secara keseluruhan. Tapi kita ikutilah bagaimana nanti State of the Union Address ya dari Presiden Joe Biden. Saya kira itu barangkali ya kalau boleh saya akhiri dialog saya dengan kalian semua mahasiswa UIN ya, terutama mahasiswa dari hukum ya, yang baru pertama kali ini saya berdialog dengan kalian. Kalau dengan mahasiswa HI UIN, saya sering sekali berdialog, bahkan saya masih terus ngajar ya sampai saat ini. Jadi saya tidak ada hal yang mungkin harus saya sembunyikan. Jadi apa saja yang tadi saya sampaikan tentu juga saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Ya. Jadi begitu saja moderator ya, saya kira cukup untuk malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Dan sekali lagi saya ingin menyatakan kepada kalian supaya secepatnya selesai. Kalau misalnya dari Fakultas Hukum barangkali nanti mau menjadi seorang yang bekerja di bidang organisasi internasional, itu juga baik ya. Kalau tidak menjadi diplomat, sebab bidang hukum itu juga sangat banyak diminati di dunia ini ya. Jadi bidang hukum ini akan bisa membuat kalian juga bisa menjelma atau berkembang di dunia internasional. Saya kira itu saja mungkin harapan saya pada kalian semua ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan pada kalian atau hal yang kurang tepat di dalam proses penyampaian apa yang saya sebut sebagai sharing ya, sharing dari saya mengenai bagaimana kebijaksanaan, sebetulnya bagaimana kita melihat Presiden baru Amerika Serikat Joe Biden ini di dalam melakukan langkah-langkahnya ke depan ya, termasuk mengenai politik luar negeri. Saya kira begitu saja ya. Sampai kita ketemu dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mungkin sebelum ditutup, sebelum Bapak keluar, kita sesi foto terlebih dahulu aja ya, sebelum masuk kesimpulan dan kembali ke MC. Yes, Oke, bagaimana? Reka, yang siapa nih yang foto ini? Iya, nanti Reka, saya ya? fotoin, teman-teman bersiap aja kameranya. Boleh juga itu dibuat screenshotnya nanti dikirim ke saya ya.
Siap, Pak. Iya Pak, baik, nanti akan dikirim. Oke, untuk teman-teman boleh dibuka kameranya, di on camin, biar kelihatan nih muka-mukanya dari jauh. Nanti di-share Kak. Iya, nanti di-share di grup Direction X MPS Ilmu Publik. Gimana, udah semua? Ini ada 6 slide, jadi gantian ya, guys. Oke. Mungkin dihitung 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Baik, sudah cukup ya. Oke. Moderator, bagaimana? Saya sudah bisa Baik, Bapak. pamit. Boleh Bapak, terima kasih banyak Pak Nazarudin Nasution yang sudah memaparkan materinya. Sangat luar biasa, membuka cakrawala keilmuan kita juga terkait dengan pemilu Amerika Serikat seperti apa, dan dampak pemilu Amerika Serikat ke negara lain, implikasinya. Dan sebelum saya akhiri dan saya alihkan ke MC kembali, saya coba ingin menyimpulkan sedikit bahwasannya ketika kita ingin melihat arah kebijakan presiden terpilih di Amerika Serikat, kita kembali harus melihat kepada partainya terlebih dahulu. Bahwasannya ini partai presidennya ini dia dari Republik atau Demokrat, karena dari kedua partai ini membawa sebuah pendekatan yang berbeda, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nazarudin, bahwa Partai Republik itu dengan aliran konservatifnya dan bilateralismenya yang melakukan pendekatan terhadap negara-negara lain di dunia itu dengan hard power, dengan perang, seperti yang kita lihat juga, seperti yang kita lihat contoh dari Presiden Trump kemarin, yang bahwasannya dengan Cina dia langsung melakukan mendeklarasikan perang dagang seperti itu. Dan ketika kita ingin melihat Joe Biden arah kebijakannya seperti apa, dan ternyata Joe Biden ini berasal dari Partai Demokrat yang notabene-nya memiliki ideologi liberal dengan pendekatan multilateralisme atau dengan lebih soft power yang membawa isu-isu demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan lain-lain. Dia melakukan pendekatan dengan negara lain itu lebih soft, memakai soft power, yaitu dengan diplomasi. Sehingga mungkin langkah pertama Joe Biden ketika menjadi presiden Amerika Serikat saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar webinar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya alihkan kembali kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan atas kehadirannya, sama-sama berbagi ilmu, sama-sama menimba ilmu pada malam hari ini. Jangan lupa untuk mengisi link yang sudah ada di room chat, itu link absensi dan evaluasi. Nanti setelah kalian mengisi itu sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat dari pihak kami. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatannya, stay safe dimanapun kalian berada.
Saya Dela Ila Fitriantival sebagai MC dan perwakilan dari Direction. Terima kasih sekali lagi, terutama juga untuk HMPS Ilmu Hukum UIN Jakarta juga saya terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk berkolaborasi dengan Direction. Sampai berjumpa di diskusi lainnya. Stay safe and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin deh, Kak. Iya. Izin live ya, makasih. Iya, sama-sama Kak. Terima kasih teman-teman semua.